A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Seperti yang aku janjikan, ini adalah seri yang ketiga tamat. Ya, seri yang ketiga tamat. Ya, ini sudah aku jelaskan kemarin. Ya. Seperti yang aku bilang, ya. Kita berputar berbalik lagi ke belakang, maka aku akan menanggapi ke belakang awal daripada komentar ini masuk. Jadi memang kajiannya ini berputar berbalik, ya, sesuai dengan dinamikanya, tidak strike, ya. Makanya kalau yang baru-baru masuk ke sini mungkin kaget, ya. Sebelumnya aku mau unboxing bentar. Ini sebetulnya dapat paket nih dari Lampung, ya. Kita buka dulu apa ini isinya. Ini dari Alhamdulillah, ini kopi isinya ini. Ini kopi, ya. Hari ini aku nggak ngopi karena puasa, ya. Ini untuk buka, ini dikirim dari saudara kita dari Lampung, Cak Kaji Munir. Dulu aku pernah dikirimi kopi dari saudara kita dari Jakarta. Beliaunya mualaf, yang suami mualaf, istri juga mualaf. Tapi nggak pernah komen dan juga nggak pernah WA lagi. Tapi semoga aja tetap sehat karena punya pengusaha, ya. Pengusaha itu selalu sibuk. Alhamdulillah, kopi. Kita buka lagi. Kayak gini, punya saudara di mana-mana dikirimin kopi. Oh, ini sudah agak kegunting loh, nanti hati-hati loh. Wah, alhamdulillah, kopi Lampung. Harum. Terima kasih Cak Kaji Munir atas kopinya. Semoga bisa menambah semangat Gus Getik dalam memberikan kajian-kajian untuk pembelajaran kita bersama, ya. Kalau baca buku sama minum kopi kan asik. Tak begini deh. Ini berdiri gini, ya. Berdiri, ini sudah sobek. Ya, taruh di sana. Terima kasih atas paket kopinya. Tapi hari ini belum bisa dicoba, nanti setelah maghrib baru dicoba. Ini puasa, ini hari Selasa. Oke, sebelum kita lanjutkan ke kajian kita, ya, mampir ngombe. Al-Quran itu tidak tunduk kepada KBBI, sudah. Memaksa Yesus jadi pencipta kemarin sudah, dan sekarang tanggapan yang terakhir. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, ya, yang masih tetap eksis belajar bersama di channel ini, juga bagi mereka yang mendukung sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga hingga detik ini channel ini masih bisa bernapas menemui kalian semua, ya. Ini seperti ini tanggal berapa nih, Le? Tanggal 16 kemarin bayar internet, dan alhamdulillah sudah kita bayar, jadi aman. Oke, ada beberapa
komentar yang aku kasih jawaban sekilas saja ya sebelum kita masuk ke sini supaya waktu kita tidak habis. Palu, Bogor Timur. Terima kasih ya. Kemudian nggak tahu ini nggak ada tempatnya. Ini untuk ini Nawak Ewet itu teman sendiri ya. Ada di Malang di bawah, aku di atas di Batu ini. Ini namanya cewek tapi Mbak, nggak tahu Mbak atau Mas ini, tapi sepertinya pernah bilang Mas ya. Sudah dijelaskan beliaunya ya. K, namanya K. Nubuat tentang Yesus dalam judul apa ini? Ini diterjemahkan ini tentang tersesat dimuat gini. Nubuatan tentang Yesus ada pada tajuk yang berjudul tersesat di nubuatan Yesaya 96. Itu judulnya yang aku bilang kemarin. Tidak semua nubuatan-nubuatan yang katanya itu menubuatkan tentang Yesus itu setelah kita cek, kita kritisi ternyata tidak. Contohnya ya satu tajuk yang pernah kita kaji 1 tahun lalu ya. Dan aku kemarin kesulitan mencarinya dan alhamdulillah oleh saudara kita sudah dibantu mencarikan, judulnya Tersesat di Nubuatan Yesaya 96. Jadi Yesaya 9 dan 96, Yesaya 9 ayat 6. Tuh sulit sekali ngomong kalau nggak ngopi gini ya. Itu tidak menjelaskan sebuah nubuatan tentang Yesus, tapi tentang Hizkia ya. Itu salah satu contoh ketika aku kemarin mau menjelaskan bagaimana kita mensikapi nubuat yang ada di kitab suci. Oke, terima kasih Kang Mas ya. Semoga betul Kang Mas. Ya, terima kasih atas bantuannya karena aku nggak bisa gaptek mencari di antara sekian judul, sudah ada 600-an video kita ya. Oke, terima kasih. Teman-teman lain silakan merujuk ke situ ya. Tersesat di nubuatan Yesaya 96. Supaya kalian tahu apakah Yesaya itu menubuatkan Yesus atau Hizkia ya. Oke, berikutnya Mas MK, kalau sampean mau belajar Al-Quran menurut Sunnah Rasul, kalau di Cibinong aku nggak tahu. Aku nggak tahu berapa jarak antara Cibinong dan Bogor. Kalau di Bogor itu ada, dan silakan nanti via WA saja ya. Nanti tak berikan recommended kalau memang jenengan mau belajar Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Dan ini juga untuk teman-teman yang lainnya ya. Kalau di Bogor aku belum, di Bogor aku pastikan ada ya. Kalau di Cibinong aku kurang tahu. Itu Mas MK yang mau belajar atau ikut studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Rembang, oke, alhamdulillah. Siapa lagi ini? Ya. Waduh, subhanallah, alhamdulillah. Semoga Bapak dosen kita, Bapak AG MTH, salam untuk Anda dan keluarga, semoga sehat selalu. Kami di sini sedang diguyur hujan tiap hari, maka kalau fisik-fisik ini tidak diperkuat dengan banyak vitamin C dan sebagainya, bisa-bisa sakit. Dan semoga hujannya tidak lagi menjadi bencana sebagai waktu-waktu yang lalu ya. Dan aku juga berharap Bapak dosen kita Kang Mas AG MTH ini sehat bersama keluarga, bersama istri, bersama anak dan keluarga semuanya ya. Nggak tahu apakah di sana juga ada musim hujan seperti di sini ya. Dan terima kasih atas apresiasinya. Aku lagi mencari waktu apakah aku perlu menanggapinya secara tersendiri dalam satu video, sedang aku pertimbangkan. Tapi jauh sebelum itu ya, aku ucapkan terima kasih dan semoga Anda bersama keluarga selalu sehat adanya. Oke, ya mungkin itu aja dulu. Kita lanjut ke sini. Begini komentar yang masuk kemarin ya.
dari saudara kita Kristen kita DR ya. Sebentar, yang pertama. Ya, ini. Sangat disayangkan pemahaman JM seperti anak TK tentang penciptaan menurut Alkitab. Kami orang Kristen percaya bahwa Allah Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Maha Esa. Iya, karena sampean penganut Tritunggal ya. Kristen sampean percaya begitu, Kristen yang lain ndak. Oneses ndak, Kristen Tauhid ya ndak. Seperti kemarin yang aku bilang kan, Bapak Doktor Ketua Asosiasi Pendeta se-Indonesia itu Kristen Tauhid dia. Dia tidak percaya seperti Anda yang percaya. Gitu. Aku ini gini, Mas DR, saudaraku, ya. Kan ini kajiannya akademis nih. Jadi aku harus memberikan informasi sejauh mana aku bisa berikan gitu. Maka ketika jenengan bilang kami orang Kristen percaya bahwa Allah Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Maha Esa, itu harus aku berikan penjelasan kepada semua audienku. Iya, tapi itu Kristennya jenengan, Kristennya sampean yang sampean ada dalam kelompok paham Tritunggal. Karena tidak semua Kristen seperti sampean gitu loh. Karena aku sudah jelaskan dalam konsep teos, di kekristenan sendiri itu masih tidak ada titik temu. Sampai sekarang sudah berapa abad namanya. Kristen Oneses tidak seperti sampean, Kristen Tauhid juga tidak seperti sampean gitu ya. Karena rancu ya, kan begini. Ya, kan sampean bilang mana ini? Kami orang Kristen percaya bahwa Allah Bapa, ya. Terus apa ini? Allah Bapa, firman-Nya siapa ini? Nyanya ini kemana, Pak? Nah, sudahlah ya, sampean belajar lagi tentang kata sandang. Firman-Nya dan rohnya, ya. Karena kalau sampean pahami firman-Nya itu firman-Nya Allah, berarti firman itu bukan Allah, Pak. Kalau rohnya itu rohnya Allah, rohnya itu bukan Allah. Ini supidolnya Gus Beti. Nah, ini bukan Gus Beti. Gitu loh, Pak. Bahasa kan simpel ya. Kalau sampean bilang ini cuma satu Tuhan, ini sampean bilang kan Tuhan ini, satu Tuhan. Ini juga sampean bilang satu Tuhan. Ini sampean bilang satu Tuhan. Kan begini kan. Tapi kalau sampean tetap bersikeras bahwa ini Esa. Ini eksistensinya sendiri-sendiri, Pak. Bagaimana mau dibilangkan bahwa satu Tuhan terus Esa? Ini ya tiga Tuhan. Gitu loh. Tiga Tuhan ini. Allah satu, Firman satu, Roh Kudus satu. Ini tiga. Itu kalau kita tahu ilmu eksak ya. Jadi berhitungannya begitu. Nanti kan itu kan diputar balik lagi ya. Itulah permainan kata-kata. Ambil nih yang atas ini. Ya, diputar balik lagi dengan yang namanya filsafat. Jadi Tritunggal itu filsafat, Pak. Filsafat ya. Maka nanti ada istilah hipostasis. Ya, ada istilah hipostasis. Terus ada lagi ousia. Ya. Kan seperti itu. Kalau sampean dulu di dogma sama yang dogma sampean mesti begitu, ya. Yang ini adalah ousia, ini apa? Ini zat. Ya. Terus hipostasis ini apa? Pribadi. Begitu. Sekarang pertanyaanku gampang saja. Orang Israel itu tahu nggak apa itu hipostasis? Ada nggak istilah hipostasis ousia di dalam Israel? Nggak ada. Ini Yunani punya istilah-istilah seperti ini. Tidak Alkitabiah ini. Apa Allah yang paling tahu tentang Allah kan Allah sendiri. Allah pernah membagi begini.
bahwa dia terdiri dari satu hipostatis, ya, tiga ousia. Pernah nggak? Pernah nggak Allah membagi dirinya seperti ini? Kan itu hanya omongan-omongan sampean yang sampean terima dari pendogma. Itulah yang namanya pengajaran itu. Kalau kamu diajar orang, yang ngajar itu udah belum tentu benar. Kalau kamu hanya berposisi sebagai orang yang hanya menerima tanpa memberikan kritik, ya harusnya kamu percaya. Percaya apa? Percaya dogma Tritunggal. Bagaimana Allah Bapa ini satu Tuhan? Ya. Firman ini satu Tuhan? Iya. Roh Kudus ini satu Tuhan? Iya. Coba tanya anak TK, ada berapa Tuhan nih? Ya. Itu sekilas saja. Ya, sekilas saja. Bukan dalam sesuatu yang angkat ini kita diskusikan, ya, supaya ini kan ditonton Islam, ditonton Kristen, ditonton orang punya agama, orang nggak punya agama semua boleh nonton, supaya tahu bagaimana posisi teologis di dalam kekristenan yang sampai sekarang bermasalah. Ini hanya sekedar menjelaskan saja, bukan dalam menu yang harus kita bahas, ya. Bahwa hipostasis dan ousia itu tidak dikenal. Karena apa? Kekristenan itu berawal dari Nasrani. Nasrani itu tidak bisa lepas dari jejak Yahudi. Yahudi itu Israel. Orang Israel tidak kenal ini. Hipostasis, tidak kenal ousia. Kalau mau tanya bahasanya aja sudah bukan bahasa Ibraniun. Inilah akal-akalan orang ketika mau mulai jahat, mengganggu keagungan Allah yang Esa menjadi Tritunggal. Ya. Nih, hapus. Ya. Sekarang kita kembali kepada inti memaksa Yesus jadi pencipta. Nih. Ya. Sampean memperkosa Yesus menjadi pencipta. Ya. Karena apa yang disampaikan, bagaimana JM menolak Yesus? Firman Allah adalah pencipta. Apakah Allah mau berbagi kuasa dalam penciptaan kalau bukan pribadi Allah sendiri yang mencipta, sejalan dengan Injil Yohanes 1 sampai 4. Injil Yohanes 1 sampai 4 sudah kita selesaikan, ya, nggak perlu lagi aku komentari. Posisiku jelas. Bisa, itu ada Bapak bahasa Yunani kemarin juga sudah menjelaskan, ya. Jadi aku kira ini sudah, tinggal kamu mau lihat videonya. Kalau mau belajar supaya kamu benar memahami Alkitab, buka videonya, ya. Sekarang yang aku mau katakan, ya, tentang yang pribadi-pribadi itu udah tadi aku jelaskan. Itulah filsafat seperti itu, ya. Yang ousia lah, yang hipostasis lah, tetek bengek. Satu ya satu. Orang Israel itu satu ya satu, nggak satu dalam tiga, tiga dalam satu, nggak tetek bengek, nggak aneh-aneh. Karena taat. Kalau kalian mau tahu apa artinya ehad, itu tanya kepada orang Israel. Karena itu bahasanya orang Israel. Kalau kamu sak karepe udelmu dhewe, ya tersesat kamu. Aku kan sudah bilang kemarin, aku diskusi sama seorang ibu dari Jakarta. Kebetulan dia murid langsungnya dari Rabi Tovia Singar. Dan dia menjelaskan kepada aku, orang Yahudi itu, Rabi Tovia Singar itu, ehad itu ya satu. Terus kamu mau mengatakan kesatuan. Memangnya kamu lebih pintar daripada orang Yahudi? Orang itu bahasanya orang Yahudi kok. Ya. Jadi yang masalah Yohanes itu sudah kita bahas. Aku akan menyuplik yang firman Allah adalah pencipta. Siapa bilang firman Allah adalah pencipta? Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya yang telah mendukung channelnya Gus Beti. Ya, semua itu sesuai kemampuan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, ya. Kalau yang secara finansial, karena Allah tidak meminta di luar kemampuan kalian semua. Allah itu meminta
sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian gajah ya nyumbangnya banyak, kalau semut nyumbangnya dikit, itu namanya proporsional begitu. Ya. Kalau nggak bisa nyumbang ya apa jenenge anti skip ya supaya iklannya masuk, anti download ya begitu-begitulah ya. Nah, ini aku alhamdulillah ini uangnya bapak-bapak, ini uangnya ibu-ibu ini. Yang dimasukkan lewat infak dakwah. Ini berapa nih? Hitung nih. Berapa Anda hitung? Ini berapa ini? Berapa hitung semua? Itu berapa? Berapa? 400? Kemarin sudah bayar internet. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini uang jenengan yang jenengan titipkan ke aku lewat infak dakwah. Ya, aku minta keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau belajar ke saudara Kristen kita ini ya, yang namanya Mas DR. Dia bilang firman Allah adalah pencipta ya. Jadi aku bilang bahwa memaksa. Jadi Mas DR ini memaksa, atau kalau bahasa radikalnya memperkosa Yesus, dipaksa dia untuk jadi pencipta gitu ya. Aku bilang tidak ya. Maka gini, aku minta tolong kepada Mas DR ini, kan Pak, cari ayat ini satu persatu ini ya melelahkan gitu. Ini aku belajar ini berapa puluh tahun nih ya. Sampai ini aku kasih warna-warna ini supaya gampang. Ya. Jadi mesti ada warnanya. Ini buktinya dibaca. Acak aja semua ada warnanya. Acak ya, lihat ya. Nah, ada warnanya. Acak ya, ada warnanya. Acak lagi ya. Nampak lihat itu. Ada warnanya. Ini berarti aku baca sungguh-sungguh, aku belajar sungguh-sungguh. Dan mencari ayat itu sulit, Bu. Nah, aku minta ini uang berapa nih? 450.000 ini adalah dari sumbangan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu ya, yang peduli terhadap langkah dakwah kita. Yang internetnya sudah dibayar kok, alhamdulillah sudah. Jadi ini gini maksudku, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nih diikhlaskan. Aku akan minta tolong sama Mas DR, tolong buka rekening Anda. Ini ada 450.000. Carikan aku satu ayat bahwa firman Allah adalah pencipta. Pencipta ya, menciptakan bukan menjadikan. Ini ada 450.000. Cukuplah untuk beli kopi ya. Sampai carikan di sini ayat. Satu ayat ya, nggak usah 10 kebanyakan. Ini satu ayat. Ya. Satu ayat. Tolong rekening Anda sampaikan ke aku nomor rekeningnya. Ini sama Mas Gra itu sudah dihitung 450.000 ya, cukup lah untuk beli kopi. Dan aku sudah mintakan keikhlasan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu channelnya Gus Betik ya. Kasihan Bu, kasihan Pak, namanya cari ayat itu sulit ya. Kita kasih uang untuk beli kopi lah ya. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu diikhlaskan. Oke Mas DR, aku ulangi Mas DR ya. Kalau sampean tetap bersikeras berhadapan dengan Gus Betik ya, ayo kita berhadapan ya. Sampean memaksa Yesus jadi pencipta, tolong carikan satu ayat aja dalam Bible. Pencipta ya, bukan menjadikan ya, pencipta. Satu ayat saja, nggak usah 10 ayat, satu ayat saja. Nanti kalau ketemu aku berterima kasih kepadamu, berarti kau mengajarkan aku pada sebuah kebenaran, kan begitu. Nah, sebagai apresiasiku kepada kau, karena cari ayat juga sulit, ini ada uang 450.000. Nanti bukakan nomor rekeningmu, aku transfer. Kalau ayat itu sudah ketemu. Ya, paham ya bahasaku ya. Oke, aku sekarang jelaskan ya, bahwa ketika orang tidak taat terhadap Yesus, maka dia akan berbuat sembarangan terhadap apa yang Yesus tidak katakan, dan itu berarti tidak menghormati Yesus. Aku hadir di sini dalam rangka mempertanggungjawabkan pemahamanku tentang Yesus. Jadi kalau ada orang meminta pertanggungan jawab terhadap kamu tentang Yesus, berikan, dan aku memberikan pertanggung jawab. Itu dijelaskan oleh Petrus. Bersiap sedialah, dan aku akan memberikan pertanggungan jawab berdasarkan Alkitab. Ya, bahwa tidak pernah Yesus menjadi pencipta. Ya. Bilang Yesus Tuhan. Aku agak sulit, agak berputar lagi menjelaskannya tentang Tuhan dan Tuhan. Gini aja lah, ya. Mana le Injil bawa. Ini
Kamu kalau bapak suruh tenang aja, nggak usah gopo, tenang. Yang penting kamu ngerti, paham? Ngapain kamu gopo? Tenang aja, gitu loh. Kalau kamu ngerti bapak suruh, bapak yang seneng, gitu loh. Kalau disuruh bapak itu jangan terus sepertinya kebingungan, jangan. Tenang, kuasai dirimu. Ngerti? Yang bawah. Ini Mas ya. Mas DR, ini Bible dari Arab. Ya. Kalau aku bilang Yesus bukan Tuhan, terus kamu berkata Yesus itu Tuhan, paling banter kamu akan merujuk ke Yohanes 13:13. Ke sini. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, betul katamu. Tapi kalau aku menggunakan diksi Allah, Yesus tidak pernah mengaku dan diakui sebagai Allah, dan kamu tidak akan bisa menemukan ayatnya. Ya. Kalau Tuhan memang ada di sini, tapi kamu tahu bahwa itu terjemahan bermasalah. Silakan kamu buka Bible yang terbitan ND. Ya. Ini aku punya yang dari Arab. Jadi kalau kamu sama-sama pegang Bible, yang satu kamu baca Bible Indonesia, satu Bible Arab, kamu bisa berantem sama saudara Kristenmu. Karena di Arab itu tidak disebut Tuhan, tapi Sayyidina. Tanya sama orang Arab, apakah Sayyidina itu bisa menciptakan langit dan bumi? Nih. Ya. Ini ya, nampak di situ. Ini nampak. Jadi semakin banyak referensi Bible kita semakin bagus. Nih. Yang aku kotak kasih tanda merah. Jelas ya? Itu Sayyidina. Kamu kalau nggak ngerti baca Arab, tanyakan sama temanmu. Ini Yohanes ya, Yohanes 13:13. Lihat ini supaya nampak nih. Ini Yohanes ya. Sudah? Ini 13-nya. Nah, ini nomor yang 13 ini. Yang perhatikan yang tanda merah itu Sayyidina. Jadi Yesus itu Sayyidina, bukan ilah, bukan Rob. Ya. Jadi tidak ada namanya yang Sayyidina itu bisa mencipta. Ya. Ngerti? Kalau kamu duduk bareng ngopi, kamu pegang Injil ini. Sementara temanmu dari Lebanon pegang Injil ini. Bisa berantem kamu berdua. Karena di Injil ini Yesus itu Sayyidina. Di sini Tuhan. Pemahaman bahasa Indonesiamu kacau. Kamu kira Tuhan itu transenden. Tuhan yang di sini itu bukan Tuhan yang transenden. Dia yang imanen. Disitulah permasalahannya. Lihat lagi videoku, muter lagi bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Jadi kalau ini diketemukan dengan Bible yang ND, yang kuno itu ketemu karena di sana Toyan, bukan Tuhan. Masalahnya kamu kan nggak ngerti apa itu Tuhan, apa itu Tuhan, sejarahnya bagaimana. Itu lihat komentarnya tentang penjelasan dari sastrawan kita, budayawan kita itu Remi Silado sudah menjelaskan. Di sana ada, kamu Google itu ada. Ya. Nih, taruh situ. Oke, sekarang aku mau jelaskan. Jadi jangan mau bilang, "Oh, itu Tuhan bisa mencipta." Siapa bilang? Oke. Sekarang aku mau jelaskan mulai kitab Wahyu dulu. Wahyu 3. Udah berapa lama ini? 29. Nah, Wahyu 3:14. Ya, Wahyu 3:14. Kamu buka Alkitabmu, buka. Kamu tak ajari bagaimana memahami Alkitab. Supaya kamu ngerti. Meskipun kamu Kristen, meskipun aku Islam, belum tentu kamu lebih mengerti dari aku tentang Alkitab. Gitu loh. Ya. Belum tentu. Ini kan kita berbicara masalah ilmu, bukan masalah iman. Tinggal bagaimana nanti bertanggung jawab kita, apakah apa yang kita ketahui tentang Alkitab itu benar ya kita uji. Gitu. Begitu juga
Orang Islam sama orang di luar Islam, orang Kristen misalkan, bisa saja orang Kristen itu secara pengetahuan lebih tahu tentang Al-Quran. Bisa saja. Orang pengetahuan kan tinggal tergantung orangnya mau belajar enggak. Kalau orang Kristennya mau belajar Al-Quran, seperti siapa itu yang Belanda itu, siapa jenenge? Siapa sih? Sama orang Islam yang nggak pernah KTP-nya Islam, nggak pernah ngaji, ya jelas saya kalahkan, nggak ngerti. Panderplas itu kan orang kafir itu. Wahyu 3:14, Wahyu 3:14. Ya. Buka Alkitabmu. Teman-teman Islam juga buka Alkitabnya. Aku bacakan di sini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman. Ini tetangga sudah mulai nyetel musik. Nanti kalau terganggu berarti ini nggak bisa jadi satu seri, jadi 2 seri dia. Karena aku harus berhenti. Ya inilah. Ya aku lanjutkan. Mauku sini aku tuntaskan karena besok aku mau membahas sholat dan sholawat. Supaya aku nggak kehilangan momen. Tapi nggak tahu ini. Nanti kalau ini dia udah mulai nyetel musik. Kalau dia banter maka selesai udah. Oke, aku jelaskan. Baca ini ya, 3:14 ini baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman Tuhan dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah itu siapa? Amin. Ini ciptaan mula-mula. Ini teman kita dari Malang sudah menjelaskan ini. Kalau kamu memperhatikan ya paham. Tapi kalau kamu nggak mampu memperhatikannya ya nggak paham. Amin ini ciptaan mula-mula. Sekarang yang sudah ditanya itu Amin itu siapa? Betul ya. Amin itu siapa? Kita lihat. Jangan lihat Amin di tempat lain. Kita berbicara Alkitab, maka Amin harus dalam sudut pandang Alkitab. Begitu. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, sudut pandang Al-Quran. Gitu ya. Amin. Aku sudah cari. Ini dia. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14, Yesus sendiri disebut Amin. Jadi Amin ini gelarnya Yesus. Gelar atau sebutan itu diberikannya sendiri yang berarti saksi yang benar dan setia. Amin. Ini saksi yang benar dan setia. Ya. Jadi bukan kata amin yang dipakai penutup doa, itu amin lain lagi ya. Jika di dalam doa kata ini berarti Allah pasti mendengarkan doa ini. Sama dengan orang Islam. Ya Allah, berilah kami rezeki, terus dijawab amin. Nah, itu semoga terjadi apa yang kita ucapkan. Doa itu apa? Senandung harapan. Jadi kembali ke sini fokus. Amin itu adalah nama gelar dari Yesus. Jadi ini Yesus. Nih. Ya, jadi ini Yesus. Ya. Yesus itu ciptaan mula-mula. Kalau kamu kurang puas, kamu lari ke Amsal 8:22. Amsal ini perjanjian lama 8:22. Ya. Amsal. Ini amsalnya ini. Ini amsalnya ini. Ya. 8 ya. Ini 8-nya ini. Ini dua-duanya ini angka 22. Ya. Kamu lihat catatan kaki di bawahnya itu ada Wahyu nih. Jelas? Ya, ada Wahyu. Itu membantu kamu untuk memahami Alkitab. Aku bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai perbuatannya. Yang pertama-tama. Permulaannya pekerjaannya.
Artinya, ketika ini dinisbahkan oleh Alkitab, ini wahyu, maka rujukannya ke sini. Maka ini itu berkorelasi dengan ini. Bahwa di sini dikatakan, kamu bisa baca sendiri, ya. Aku bacakan ini. Tuhan telah menciptakan aku. Siapa? Yesus. Karena nanti menjadi nubuatan. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama, dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Siapa? Yesus. Apa katanya? Tuhan telah menciptakan aku. Nih ya. Catatan Wahyu 3:14. Artinya dua ayat ini berkorelasi langsung, saling menguatkan bahwa Anin itu adalah Yesus, dia ciptaan mula-mula. Sekarang otak dipakai. Yang diciptakan bisa menciptakan. Masih mau memperkosa Yesus jadi pencipta? Masih berani kurang ajar sama Yesus? Gitu loh. Jadi jangan kamu kira aku ini tidak menghormati Yesus. Sangat menghormati Yesus aku. Karena itu kemarin aku ngaji ya sama guru Al-Qur'anku. Kesalahan pendidikan sekarang kalau ditanya anak-anak kita, sesembahnya siapa? Allah. Kitabnya apa? Al-Qur'an. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Sudah dianggap selesai dan benar. Itu kemarin dikritik sama guru ngajiku, enggak benar. Kalau Allahnya hanya Muhammad, enggak benar. Karena kita mengimani astagfirullahaladzim. Kalau nabinya hanya Muhammad, itu enggak benar. Karena kita orang Islam itu mengimani, menerima semua nabi dan kita tidak boleh membeda-bedakan di antaranya. Itulah yang aku bilang, kalau aku mendiskusikan, mempertaruhkan intelektualku untuk memperkenalkan siapa Yesus, aku punya hak karena aku sebagai orang Islam tuh mengimani dia sebagai nabi. Gitu loh. Ya. Jadi jangan kurang ajar sama Yesus. Jangan memaksa Yesus jadi pencipta. Yesus tidak pernah mencipta. Yesus tidak bisa mencipta. Nanti kalau mau ada yang mengusulkan atau mengusung tentang bagaimana Yesus dan burung merpati atau burung itu dari tanah liat terus jadi burung itu, silakan saja. Tapi bersyarat, kamu harus menerima Injil Thomas. Kalau kamu menerima Injil Thomas selain Injil yang 4 itu, kan begini, di dalam kekristenan Injil Thomas kan apokrifa, ditolak. Sedangkan peristiwa Yesus dan bikin burung itu ada di Injil Thomas. Juga ada di Al-Qur'an 2 kali itu disampaikan. Di surat 5 dan surat berapa? Surat 3. 2 kali disampaikan. Kalau kamu mau menggunakan itu untuk mengatakan Yesus itu pencipta, aku akan layani dengan syarat kamu harus menerima dulu Injil Thomas itu adalah Injil yang sah, sebagaimana halnya 4 Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau enggak, ya untuk apa aku jelaskan? Gitu. Ya. Oke. Jadi Yesus itu bukan pencipta, dia ciptaan mula-mula. Dan itu direkomended oleh Amsal 8:22. Ditambahkan lagi oleh Yohanes 5:19. Yohanes 5:30. Gak bisa apa-apa Yesus itu. Itu loh. Kamu baca Yohanes 5:19, 5:30. Kamu baca. Coba. Supaya kalau kamu baca kamu ngerti, bukan aku aja yang baca, nanti kamu gak ngerti. Sudah. Kalau sudah aku bacakan lagi dari sini, aku ulangi. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nih.
Ini yang ngomong Yesus, mau kamu bantah Yesus bisa mencipta? Yesus sendiri ngomong, menyampaikan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. 15:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini pengakuan Yesus. Terus kamu ngomong Yesus mencipta. Kan bertolak belakang. Berarti kamu lebih ngerti tentang Yesus daripada Yesus sendiri. Ini kekurangan ajaran seperti apa ini seperti ini? Mau menentang Yesus. Ya. Kekurangan ajaran seperti apa? Jelas. Kalau itu sudah jelas, aku sudah jelaskan secara jelasnya bahwa jangan memaksa Yesus jadi pencipta, karena dia bukan pencipta. Dan itu sebuah penghinaan kalau memaksa Yesus menjadi pencipta. Semoga paham di sini. Semoga iman yang kamu miliki itu benar. Ya. Ini sudah adzan, mau adzan ini, sampai enggak ini, selesai enggak ini? Ya. Kalau enggak selesai ya kita jadi dua lah ya. Oke. Sekarang aku mau menjelaskan yang kamu tanyakan. Lebih baik sampean bahas Al-Qur'anmu, Quran surat 30:27 ya. Sejak kemarin-kemarin enggak usah kamu suruh, aku sudah bahas Al-Qur'an kok. Masa kamu enggak tahu itu? Videoku tuh ada berapa itu yang bahas Al-Qur'an. Ini sudah clear ya. Sekarang kita lari ke Al-Qur'an. Yang dia minta Quran 30 itu Al-Mu'minun. Iya. Ar-Rum. Quran surat Ar-Rum surat nomor 30 ayatnya 27. Ya. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kata si teman Kristen ini, DR ini, coba perhatikan susunan kalimat di atas. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menciptakan, maka akan lebih mudah penciptaan baru atau selanjutnya. Itu kan kesimpulanmu. Practice makes perfect. Itu sama seperti manusia ketika membuat suatu barang. Ketika sudah membuat barang, maka perbuatan selanjutnya lebih mudah. Terus Tuhan Maha Kuasanya mana? Mohon penjelasannya. Nah, sekarang aku jelaskan. Al-Quran itu ada dalam bahasa dialog, berkomunikasi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita berdialog dengan Allah. Ya, bukan bahasa lagu. Ya, jadi bahasa itu ada jenis bahasa dialog, bahasa lagu. Bahasa lagu dan bahasa dialog itu beda-beda. Dalam bahasa lagu itu tidak punya makna tekanan. Makan, 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 ya makan sama aja. Tapi dalam bahasa dialog beda. Makan, makan, makan. Sudah beda arti. Ya, ini supaya kamu cerdas, tak kasih tahu. Pengajarmu nggak ngajarkan seperti ini kan? Jadi sebetulnya pengajarmu itu perlu kuajar supaya dia ngajari kamu dengan benar. Itu loh. Ya. Pengajarmu suruh ke sini tak ajari tentang Bible, nanti dia supaya benar, sehingga ketika dia mengajarkan Bible kepada kamu benar juga. Sehingga tidak ngomong lagi bahwa Yesus itu pencipta. Ya. Oke. Sebelum ke sana, aku akan ke Ayub dulu. Ayub 22:14. Pegang. Penjelasan aku. Satu, Al-Quran itu bahasa dialog. Ya. Sebelum ke sini, kita ke Ayub dulu. Ayub 22:14. Ini kitab perjanjian lama, ya. Ini perjanjian terakhir. Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Pertanyaannya, apakah langit ini melingkar? Coba. Surat Ayub mengatakan begitu. Awan meliputi dia sehingga
tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Pertanyaan, apakah benar langit ini melingkar? Ada bukti sains. Kok dikatakan langit itu melingkar? Terus apakah Ayub salah? Coba kamu pikir. Berikutnya Mazmur 19:6 sampai 19:7 ya. Mazmur 19:6. Apa katanya? Dari ujung langit ia terbit dan beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panasnya sinarnya. Dari ujung langit. Benarkah matahari itu dari ujung langit terbitnya? Saya bisa membuktikan dari ujung langit. Kalau kita di pinggir pantai itu dari ujung langit sana matahari itu. Apakah sains sudah bisa buktikan? Apakah benar? Ya. Bagaimana memahami dua ayat ini? Apakah dua ayat ini salah? Jawabnya tidak. Kecuali kalau kalian bodoh, ya salah. Artinya apa? Ayat ini berdialog dengan menggunakan bahasa yang dipahami manusia supaya acceptable antara Allah sebagai Gusti Allah yang Maha Agung dan pada hambanya. Jadi kerangka berpikirnya itu tetap Allah yang menggunakan kemampuan berpikir manusia. Allah masuk ke dalam kerangka berpikir manusia, tetapi kerangka berpikir utamanya tetap ada Allah. Maka Allah mengatakan awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Karena apa? Manusia itu kalau lihat langit itu melingkar. Gitu loh. Jadi ayat ini tidak bisa dikatakan salah, meskipun kalau kita mau uji saintisnya ya silakan saja. Artinya ketika kebiasaan kita sebagai manusia melihat langit itu melingkar, maka dikatakan demikian. Jadi tidak perlu diadakan uji saintis. Seperti aku melihat langit itu seolah-olah dia melingkar dari sana ke sana. Itu penglihatan kita. Tapi apakah langit itu memang melingkar atau tidak? Ya silakan para saintis membuktikan. Nah, Allah berkomunikasi dengan kita dengan apa yang kita pahami. Begitu juga di Mazmur 19:6. Ya, yang dikatakan bahwa dari ujung langit itu terbit, maksudnya matahari terbit dari ujung langit. Apakah benar dari ujung langit? Ya saya buktikan. Kan tidak. Tapi penglihatan kita kalau di pinggir laut nih, itu sepertinya dari ujung langit ya. Tinggi, tinggi, tinggi sampai panas matahari pas di atas dia ke sana. Jadi karena Allah mengatakan dari ujung langit ia terbit, lalu dikatakan bahwa ini perlu diuji darah sains, tidak perlu. Karena ini bagaimana kita melihat kebiasaan kita sebagai manusia. Dan Allah menggunakan pendekatan itu supaya acceptable. Jadi tidak perlu uji saintis. Itu loh. Dan ayat ini tidak salah. Ya. Sekarang kamu lihat di surat Al-Kahfi. Ini biasa digunakan dengan teman-teman Kristen ini. Ya. Surat Al-Kahfi ya, surat ke-18. 86. Ya. Al-Kahfi. Ya. Quran surat Al-Kahfi ya, 18:86. Ini sering digunakan teman-teman Kristen ya, karena belum tahu, maka setelah ini kamu semoga tahu ya. Katakan, "Wah, Al-Quran itu salah." Apa katanya? Matahari terbenam di laut. Ya. Apa kalimatnya? Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum. Kami berfirman, "Wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan
kepada mereka. Yang menjadi konteks pembicaraan kita adalah matahari terbenam. Di mana? Di dalam laut. Dan itu katanya salah. Karena dia tidak paham bahwa ini bahasa dialog. Allah menjelaskan dengan kebiasaan yang kita tahu. Coba kalau kita pergi ke pantai, kalau tadi di Ayub atau di Mazmur tadi, di apa tadi? Ya, bentar. Supaya clear semuanya. Di Mazmur 19:6, dari ujung langit ia terbit, matahari itu dari ujung langit terbit itu. Nah, itu kamu bantah nggak? Kalau kamu menyalahkan Al-Kahfi, kamu harus menyalahkan Ayub. Cuman kan kalau di Ayub dia terbit, kalau di Al-Kahfi terbenam, tapi sama-sama dia berbicara tentang matahari, ya. Oke, lihat ini, ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Terus katanya salah. Bunuh. Katanya salah. Padahal ya memang tidak mungkin matahari itu terbenam di dalam laut, karena laut itu bagian dari bumi. Perbandingan bumi dan matahari itu seperti kacang hijau sama bola voli. Tidak mungkin yang bola voli itu bisa terbenam di kacang hijau. Tidak. Ini maksud ayat ini berdasarkan penglihatan kita. Jadi Allah masuk ke dalam logika berpikir kebiasaan manusia, melihat matahari itu terbenam di laut, gitu loh. Jadi nggak perlu uji sains. Kalau kamu mampu uji sains ya terserah sana. Tapi kan nggak perlu sains, kita sudah tahu. Matahari itu besarnya sebesar bola voli, bumi itu di laut besarnya sebesar kacang tanah. Nggak mungkin sebesar bola voli itu bisa terbenam di benda yang besarnya sebesar kacang tanah. Kacang tanah pun mungkin kebesaran, ada yang bilang kacang hijau. Cuman penglihatan keseharian kita sebagai manusia, senja itu ya, dia terbenam ke laut, gitu loh. Ya Allah menggunakan itu sebagai pendekatan supaya dialognya nyambung. Ya. Kenapa aku menjelaskan ini? Ya. Karena aku akan menjelaskan ini. Ya, ini Allah berbicara secara dialogis, Al-Quran itu turun bahasa dialog kepada manusia supaya acceptable. Aku bicara sama temanku, kamu mau bisnis lagi? Iya. Kamu kemarin kan sudah bangkrut? Iya. Sekarang mau bisnis lagi? Iya. Bisnis apa? Bisnis jual cat. Loh, kemarin kamu kan sukses terus bangkrut. Kamu kemarin sukses bisnis apa? Bisnis jual jambu. Maka aku sebagai orang yang bijak, kamu jangan jual cat, harus jual jambu. Karena apa? Kalau jual cat kamu memulai. Tapi kalau jual jambu kamu mengulangi. Mengulangi itu lebih mudah daripada memulai. Tinggal kemarin kesalahan-kesalahanmu ketika jual jambu itu apa? Kamu pelajari, kamu hati-hati supaya tidak kamu ulangi lagi. Inti dari penjelasan ini, bagi kita manusia, memulai pekerjaan itu lebih sulit daripada mengulangi. Kalau mengulangi itu lebih mudah karena sudah pernah. Kalau memulai itu sulit. Maka ketika temanku bilang, dia sambil guyon, langkah pertama itu memang sulit. Iya, langkah pertama itu sulit. Kalau langkah kemudian mengulangi itu mudah. Itu kerangka berpikir manusia seperti itu. Allah akan mengatakan penjelasannya dalam kerangka berpikir manusia. Bukan berarti Allah itu seperti manusia. Gitu loh penafsirannya. Karena kalau kamu bilang Allah seperti manusia, dia bertentangan dengan Quran, ya, surat Al-Baqarah, ya, di surat 117, ya, Quran surat Al-Baqarah surat 2 117, ya. Allah kalau mau apa saja dia tinggal ngomong jadi maka jadilah, kun fayakun.
Jadi tidak ada bagi Allah dulu sulit pertama, oh sekarang karena mengulangi gampang. Itu kerangka berpikir manusia. Dan Allah berdialog menggunakan pendekatan kerangka berpikir manusia supaya bisa dipahami, gitu maksudnya. Bagi Allah yang dulu mudah, sekarang mudah, besok juga mudah. Sampai kapanpun tetap mudah. Ini ayatnya. Allah mau apa? Tinggal ngomong kun fayakun. Jadi maka akan jadilah. Kalau dipahami ini seperti yang kamu pahami, dia bertentangan dengan ini. Jadi seolah-olah untuk menjadi manusia. Kan itu kesimpulan kamu. Dan kesimpulan itu salah. Seperti ini tadi. Allah menjelaskannya dengan perspektif pemahaman kebiasaan manusia. Makanya aku sebelum menjelaskan ini, aku menjelaskan ini dulu. Gitu loh, ya. Jadi bukan Allah terus dulu gampang bikin, sekarang sulit. Bukan begitu. Ya. Coba pahami. Karena bagi manusia, ya, bagi manusia bukan bagi Allah ini. Mengulangi itu jauh lebih mudah daripada memulai bagi manusia. Bagi Allah ya tidak, semuanya mudah. Ayatnya mana ini? Ya. Kita buka surat Al-Baqarah surat 2. Aku sebetulnya pingin didukung perangkat yang cak gitu loh, cepet. Ini kadang-kadang lemot. Buka ayat mau ayat apa gitu langsung kena gitu loh. Abdius samawat wal ard wa isak qadu amrun fi inama yaqulu lahu kun fayakun. Kurang jelas apa ini? Allah pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka akan jadi. Apa sulitnya? Bukan jadilah maka jadi. Jadilah maka akan jadi. Karena proses itu tetap diperhitungkan sama Allah. Makanya kalau orang Islam, orang Kristen, yang darinya Nasrani, orang Yahudi, kalau ditanya sama orang ateis harus tahu. Katanya Allah Maha Perkasa. Kenapa bikin langit dan bumi kok perlu waktu 6 hari? 6 masa. Kok enggak jadi saja itu langit dan bumi? Itu kamu harus bisa jawab semua. Orang ateis biasanya jawabnya kan begitu. Seperti ini ya. Kun fayakun, aku ulangi lagi, itu tidak bisa diterjemahkan jadi maka jadilah. Yang diterjemahkan depak itu bermasalah karena dia tidak melihat fiilnya itu fiil mudhari. Maka terjemahan yang benar jadi maka akan, masih akan proses. Jadi maka akan jadilah. Jadi kalau Allah mau apa-apa, dia jadi maka akan jadilah. Tidak, oh dulu sulit, sekarang karena mengulangi mudah. Itu kerangka berpikir manusia yang digunakan Allah supaya manusia paham. Artinya dalam ayat ini Allah mengajak manusia berpikir. Hei, manusia, lu pikir dong. Bukankah kalau buat yang pertama kali itu lebih sulit daripada yang mengulangi? Jadi artinya kalau yang sulit aja Allah bisa, apalagi yang mudah, gitu loh. Ya. Jadi bukan terus Allah kok seperti manusia, pernah bikin pertama kali sulit terus bikin berikutnya mudah. Goblok. Bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah Allah masuk dalam kerangka berpikir manusia supaya manusia paham. Karena manusia akan diajak berdialog, diajak berpikir. Kalau yang sulit aja Allah bisa, apalagi yang mudah. Maksudnya sulit dan mudah bagi siapa? Bagi manusia. Kalau bagi Allah, tidak ada yang sulit. Orang sudah dihantam pakai Quran surat Al-Baqarah 117 ini kok. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Jadi kalau aku ngomong sama orang teis, kalau Allah mau dia bikin langit dan bumi, ini semua ini, satu masa pun bisa. Cuman Allah tidak mau. Gitu loh. Karena sesuatu itu terjadi atas dasar dua, mau dan mampu. Kamu punya banyak duit tapi kamu nggak mau nyumbang dakwah, ya nggak bisa. Kamu mau nyumbang dakwah tapi kamu nggak punya duit, nggak bisa. Kamu punya duit, artinya kamu punya kemampuan, tapi kamu mau nyumbang dakwah, kamu
punya kemauan, nah baru lihat berapa nomor rekeningnya aku seperti begitu. Sesuatu itu terjadi karena dua hal, mau dan mampu. Kalau ini tidak terpenuhi dua-duanya, nggak bisa terjadi. Karena dia mau dan dia mampu. Ya, itu penjelasanku di sini. Dan ini aku tutup, alhamdulillah bisa satu season ya, satu video ini. Aku tutup dan kita akan beralih ke topik lain yaitu tentang sholat. Sholat ini aku mengejar waktu supaya update ya. Sebetulnya aku sudah menjanjikan tentang kenapa Maria itu diagungkan dalam Al-Quran ya. Terus ada lagi tentang Wahabi. Wahabi itu lagu lama lah. Tapi aku kadung janji nanti aku jelaskan ya. Tapi jangan, nggak penting itu. Apa sih yang penting Wahabi itu? Nanti aja aku jelaskan. Cuman masalahnya aku terlanjur janji gitu loh. Ya. Aku janji. Nggak apa-apa, nanti aku jelaskan. Temen harus sabar. Oke. Nah ini sebagai terakhir yang aku baca dari Mas DR ya. Mas DR menyampaikan begini di komentarnya terakhir ya, saudara kita yang Kristen. Sekian dari saya, jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Oke Mas DR, aku juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hatimu. Aku juga minta maaf dan kamu aku maafkan ya. Jadi sama-sama lah kita sama-sama manusia. Aku kadang-kadang ya gitulah. Aku lahir dari jalanan, aku nggak bisa ngomong lemah lembut, lemah kemudian nggak bisa. A, B, B. Pinter-pinter, bodoh-bodoh. Tapi itu bukan dalam wujud menyerang secara psikis seseorang, tidak. Tapi men-trigger supaya ini peserta kajianku ini bersemangat gitu ya. Aku juga begitu Mas, sebagai manusia itu tentunya aku juga punya salah, mohon dimaafin ya. Jadi posisi kita sama. Sampean mempertahankan yang sampean pahami tentang Yesus, aku juga mempertahankan yang aku pahami tentang Yesus. Gitu aja. Jadi enggak usah saling menyerang pribadi, enggak usah. Sampean minta maaf, aku maafkan dan aku juga minta maaf. Itu kan indah. Orang minta maaf itu bukan hina kok ya. Oke, kita saling memaafkan ya. Dan itu tadi nih, jangan lupa Mas, tolong aku dibantu carikan satu ayatnya ya. Saya transfer ya. Oke, sudah asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.